Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prawira dengan NPM 22082600098. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang gout arthritis. Perlu kita ketahui bahwasanya gout arthritis itu merupakan sebuah penyakit radang sendi akibat peningkatan kadar asam urat dan deposisi kristal monosodium urat di sendi dan juga di jaringan. Yang mana secara sederhananya itu ketika kadar asam uratnya dalam darah itu terlalu tinggi, maka asam urat dapat membentuk sebuah kristal. Yang mana kristal ini dia akan mengendap pada sendi-sendi sehingga tubuh menganggapnya itu sebagai sebuah benda asing dan menimbulkan reaksi peradangan. Akibatnya itu dia bisa terjadinya sendi menjadi nyeri, merah, bengkak, terasa panas dan sulit digerakkan. Kemudian untuk etiologi dari gout arthritis ini yaitu penyebabnya itu dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada produksi asam urat yang berlebihan atau terlalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu ada pengeluaran asam urat melalui ginjal itu berkurang. Jadi ini merupakan sebuah mekanisme yang cukup penting karena sebagian besar asam urat itu diproduksi oleh ginjal melalui ginjal atau dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu bisa terjadi kombinasi antara produksi yang meningkat dan pengeluaran yang menurun. Jadi secara sederhananya itu asam urat yang terlalu banyak dibuat atau terlalu sedikit dibuang, yang mana akhirnya asam urat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Kemudian patofisiologi dari gout arthritis adalah yang pertama yaitu hiperuricemia, yang mana kadar asam urat dalam darah itu meningkat. Kemudian masuk ke dalam tahap kedua yaitu kristalisasi. Jika konsentrasi urat cukup tinggi, maka kristal monosodium urat itu dapat terbentuk dan mengendap di dalam sendi, yang mana kristal ini sering ditemukan pada sendi yang lebih perifer, misalnya itu sendi jempol kaki. Kemudian masuk ke tahap tiga yaitu respon inflamasi. Ketika kristal urat dikenali oleh sistem imun, jadi kristal tersebut mengaktifkan inflamasom, yang mana terutama contohnya itu NLRP3, yang mana dia menyebabkan pelepasan mediator inflamasi, lalu mediator tersebut kemudian dia akan menarik sel-sel inflamasi, terutama neutrofil, menuju daerah sendi, yang akhirnya akan memicu peradangan yang hebat sehingga pasien sering mengalami yang namanya nyeri yang sangat kuat, kemerahan, pembengkakan, dan rasa panas pada sendi. Jika kondisi tersebut tidak dikontrol atau juga berlangsung sangat lama, maka kristal urat tersebut akan terus menumpuk dan akan membentuk sebuah tofus, di mana tofus ini merupakan sebuah benjolan keras yang berisi deposit kristal urat dan dapat menyebabkan kerusakan sendi. Lalu, adapun faktor risikonya itu dari gout arthritis ini, yang pertama antara lainnya itu ada jenis kelamin laki-laki, usia lanjut, dan juga riwayat keluarga. Selain itu juga ada pola makan yang sangat berpengaruh, terutama mengonsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan. Kemudian mengonsumsi alkohol, terutama bir, itu juga bisa meningkatkan risiko. Lalu ada faktor lainnya itu seperti obesitas, hipertensi, sindrom metabolik, dan penyakit ginjal kronis. Lalu juga ada beberapa obat yang dapat meningkatkan kadar asam urat, contohnya itu diuretik. Lalu eh, untuk manifestasi klinis dari gout arthritis ini, yaitu paling sering pada serangan akut, itu biasanya pasien mengalami yang namanya nyeri yang sangat hebat dan muncul secara tiba-tiba, yang mana serangannya itu sering terjadi pada malam hari. Kemudian sendi menjadi merah, bengkak, panas, dan sangat nyeri ketika disentuh atau digerakkan. Lalu lokasi yang paling sering itu ada pada pangkal jempol kaki. Kondisi ini bisa disebut sebagai podagra. Lalu eh,
GORD ini juga dapat menyerang pada pergelangan kaki, lutut, jari tangan, dan siku. Jadi setelah serangan akut mereda, pasien itu akan mengalami yang namanya masuk ke fase interkritikal, yaitu periode tanpa gejala. Lalu jika penyakit tersebut berlangsung sangat lama, maka GOD ini dia dapat terjadi GOD kronis yang ditandai dengan munculnya tofus dan kerusakan sendi. Lalu adapun cara mendiagnosis gout arthritis ini, yang pertama perlunya kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi biasa pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada anamnesis itu riwayat serangan nyerinya itu, lokasi sendi yang terkena, pola serangan, makanan, riwayat makanan, obat-obatan, dan penyakit apakah ada penyakit penyerta lainnya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan asam urat serum. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa kadar asam urat tinggi saja itu tidak cukup untuk memastikan seseorang menderita GOUT. Jadi bahkan pada saat serangan akut, kadar kadar asam urat itu dapat saja tidak tinggi. Jadi pemeriksaan yang paling meyakinkannya itu adalah analisis cairan sinovial, yaitu cairan dari sendi. Pada pemeriksaan mikroskop itu biasa akan ditemukan kristal monosodium urat berbentuk jarum dan bersifat eh, birefringence negatif. Jadi juga pemeriksaan radiologi seperti foto ronsen itu bisa lebih bermanfaat, terutama pada gout kronis untuk melihat kerusakan sendi atau tofus. Kemudian, adapun tata laksana yang dapat dilakukan pada gout arthritis ini, jadi pada serangan akut itu tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Jadi obat yang paling dapat digunakan yaitu antara lain NSAID, colchicine atau kortikosteroid. Itu tergantung kondisi dan kontraindikasi pasiennya. Lalu kemudian untuk terapi jangka panjang itu bisa digunakan eh, ULT atau Urate Lowering Therapy, yang mana salah satu obat utamanya itu adalah allopurinol. Allopurinol, yang mana dia bekerja untuk menghambat pembentukan asam urat. Lalu Febusostat itu juga dapat menjadi pilihan pada kondisi tertentu. Kemudian selain itu ada juga obat urikosurik seperti probenecid yang membantu meningkatkan pengeluaran asam urat. Kemudian tujuan dari terapi ini ialah untuk menjaga kadar asam urat serum pada target. Biasa umumnya itu di bawah 6 mg per dl. Yang mana dosis obat itu perlu disesuaikan dan dipantau oleh dokter langsung. Kemudian edukasi dan pencegahan dari gout arthritis ini yaitu selain dari obat, juga perubahan gaya hidup itu sangat diperlukan. Jadi pasien biasa yang terkena artritis ini dianjurkan untuk membatasi makanan yang tinggi purin. Contohnya itu seperti jeroan, daging berlebihan, dan makanan laut tertentu. Kemudian menghindari atau membatasi alkohol dan minuman tinggi gula atau fruktosa. Lalu juga pasien dianjurkan untuk minum cukup air, menjaga berat badan ideal, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang tidak kalah penting itu ialah minum obat sesuai anjuran dokter dan melakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala. Jadi, pengobatan GORD ini bukan hanya dilakukan ketika sedang sakit, tapi pengendalian kadar asam urat jangka panjang diperlukan untuk mencegah serangan berulang. Kemudian, adapun komplikasi dari GORD arthritis ini, yaitu jika GORD ini tidak diatasi dengan baik, maka serangan dapat menjadi semakin sering dan berkembang menjadi GORD kronis, yang mana komplikasinya itu berupa tofus, kerusakan dan deformitas sendi. Lalu ada batu ginjal akibat urat, serta gangguan fungsi ginjal. Eh, jadi kesimpulannya itu dari semua pembahasan ini, gout arthritis ini terjadi karena penumpukan kristal monosodium yang menyebabkan peradangan pada sendi. Eh, Kemudian mungkin
Hanya ini dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.